Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa sampai saat ini kiranya saudara semua baik-baik saja, tubuh, jiwa, dan roh dalam perlindungan Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mendengar satu cerita atau satu pembelajaran dari ilustrasi ini yang mungkin sering didengar di gereja-gereja atau saudara baca. Pada suatu hari ada satu banjir besar di suatu daerah. Nah, saudara, banyak orang yang terjebak banjir di rumahnya, mungkin di jalanan, mereka semua berteriak minta tolong. Banjir ini begitu besarnya sehingga memakan korban begitu banyak. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang terjebak banjir di rumahnya dan dia naik ke lantai kedua dari rumahnya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa, Tuhan, kirimkan penolong, selamatkan saya dari banjir ini. Dia naik di lantai 2 di rumahnya dan banjir itu, air itu makin lama makin naik dan membuat jiwanya terancam. Lalu saudara, Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengirim, ada seorang tetangganya yang lewat dengan memakai perahu karet. Dia mengatakan, ayo Pak, turun Pak, ikut dengan saya, kita akan selamat bersama-sama. Lalu anak Tuhan ini mengatakan, tidak, saya masih menunggu pertolongan yang lain. Nah saudara, dia berdoa lagi, lalu datang tim SAR dari pemerintah, membawa perahu karet yang besar, lalu mengatakan, ayo Bapak turun, sebentar lagi banjir ini akan lebih tinggi lagi. Ayo naik bersama kami supaya Bapak selamat. Saudara, Bapak ini mengatakan, oh enggak, saya sedang menunggu pertolongan yang lain. Dan saudara, tim SAR ini tidak bisa memaksa, akhirnya mereka juga pergi menyelamatkan korban-korban yang lain. Saudara, Bapak ini tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sebentar lagi saya akan mati. Lalu saudara, ada helikopter yang datang untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tertinggal di daerah itu yang sudah terjebak banjir. Nah, helikopter ini datang khusus ke rumah Bapak ini di lantai 2, lalu meminta Bapak ini segera naik lewat tali yang sudah disiapkan oleh helikopter. Tetapi Bapak ini mengatakan, tidak, saya masih menunggu pertolongan yang lain. Nah saudara, akhirnya helikopter ini tidak bisa memaksa karena harus menolong korban yang lain. Dan Bapak ini tetap berdoa menunggu pertolongan Tuhan. Saudara, air makin lama makin naik dan matilah Bapak ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Bapak ini mati dan dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya tidak ditolong? Saya sudah berdoa kepada Tuhan berkali-kali. Saya sudah sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan tolong saya. Ternyata Tuhan tidak menolong saya. Lalu Tuhan berkata, anakku, aku sudah mengirimkan 3 orang untuk mengirim engkau. Tetanggamu, tim SAR, dan helikopter. Tapi engkau menolak. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini cerita pelajaran bagi kita. Saudara, kadang-kadang kita meminta sesuatu dari Tuhan untuk pertolongan. Tapi Tuhan mengirim lewat orang-orang lain, lewat kejadian-kejadian tertentu. Kita tidak peka dan akhirnya kita mengalami kegagalan karena tidak mau menerima pertolongan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berdoa saja tanpa tindakan iman, tanpa hikmat, semuanya akan sia-sia. Yakobus berkata demikian dalam Yakobus 2 ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, saya akan memberikan satu contoh dalam cerita Alkitab. Bagaimana kita berdoa, kita juga harus bertindak dengan iman supaya semuanya terjadi yang baik. Dan semua doa kita sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Nah saudara, pada satu hari Naaman, panglima tentara Aram, mengalami penyakit kusta. Saudara, panglima negeri Aram akhirnya menuruti kata-kata istrinya supaya dia berobat pergi ke negeri Israel di mana ada Nabi Elisa di sana. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan sungguh-sungguh Naaman pergi ke tempat Elisa
Dan di sana dia sungguh-sungguh memohon kepada Elisa, dia datang meminta kesembuhan. Apakah reaksi dan apakah perintah Elisa untuk Naaman, saudara? Kita melihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 di situ katakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepada Naaman mengatakan demikian, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Itulah perintah Nabi Elisa kepada Naaman untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Saudara, apa respon dan reaksi Naaman terhadap perintah Elisa itu? Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11 kita baca, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, respon sesaat Naaman adalah menolak dan marah atas perintah Elisa untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Dia merasa disepelekan. Dan saudara, Naaman merasa jawaban dan perintah dan jalan keluar dari Elisa untuk kesembuhan penyakit kustanya tidak logis. Macam-macam lagi alasan yang berkecamuk dalam pikiran Naaman, di pikiran dan hatinya. Saat itu dia menolak. Dia mengatakan, ini tidak benar. Ini pastilah nabi yang sesat. Dia berpikir seharusnya Elisa datang kepadanya, menumpangkan tangan, dan jadilah dia sembuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi untunglah Naaman memiliki pegawai-pegawai yang baik, yang berpikiran positif. Pegawai-pegawai itu menasehati Naaman. Mereka mengatakan, ya Tuanku, itu perintah yang gampang, hanya berendam di sungai Yordan dan engkau sembuh. Itu perintah yang ringan, lakukan saja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Naaman menerima nasihat pegawai-pegawainya? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tindakan iman Naaman menyembuhkan penyakit kustanya. Saudara, saat ini Indonesia dan juga seluruh dunia mengalami masa pandemi yang begitu sukar. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masa pandemi ini sangat menakutkan bagi semua orang, yang ujung-ujung yang membawa banyak kematian. Saudara, pastilah sebagai orang percaya, saudara dan seluruh keluarga banyak berdoa supaya terhindar dari penyakit ini yang mematikan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa dengan sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan juga menghentikan virus ini, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saudara, sudah hampir 1 tahun kita menanti, tapi rasanya kok penyakit ini makin bertambah. Nah, sekarang ada angin segar, saudara. Pemerintah menghimbau seluruh warga negara Indonesia khususnya untuk suntik vaksin. Saudara, pemerintah adalah hamba Allah yang diberikan oleh Allah hikmat untuk menghentikan, untuk mengurangi penyebaran penyakit corona ini lewat suntikan vaksin. Oleh sebab itu saya menghimbau sebagai warga negara yang baik, janganlah kita menolak apa yang pemerintah sudah putuskan, apa yang pemerintah sudah berikan, jalan keluar yang mungkin ini adalah jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita saat ini sudah berdoa, yakinilah, mungkin saat ini pemerintah sedang dipakai Tuhan untuk mengurangi penyebaran virus ini lewat
vaksinasi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lakukan tindakan ini. Percaya, saudara, bahwa inilah jawaban Tuhan. Jangan berdoa saja, tapi tidak melakukan dengan iman. Berdoa, bertindak dengan iman. Sebagai manusia, kita melakukan tugas kita. Melakukan dan menjalani protokol kesehatan dari pemerintah dengan sungguh-sungguh. Lakukan tugasmu sebagai warga negara. Dan Allah akan melakukan tugasnya. Menjawab doa-doa kita. Orang-orang yang taat kepadanya dan taat kepada pemerintah. Saudara, pesan akhir dari saya yaitu setelah saudara menjalani vaksinasi, tetap berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Dan tetaplah mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Vaksinasi, siapa takut? Amin. Tuhan Yesus memberkati.